punya satu kelompok lagi. Kita boleh kasih semangatnya ya, boleh kasih tepuk tangan? Oke. Tadi maksudnya saya nanya itu hanya ngetes aja sebenarnya. Kayak ini benar gak sih presentasinya yang buat? Iyalah pasti kan teman-teman semua yang mengusahakan dan membuat proyek ini sehingga bisa ditampilkan di sini ya. Oke, langsung saja kalau gitu kita akan masuk ke kelompok yang terakhir. Mana orangnya? Sudah ada di belakang ya. Kita undang naik ke atas panggung Digital Fortress Squad. Tadi 5 kelompok sudah maju, ada banyak sekali masukan-masukan yang ini bisa jadi masukan yang baik juga untuk kelompok terakhir ya. Barangkali nanti bisa mempresentasikan lebih semangat, lebih percaya diri lagi. Oke, ini ada 4 orang di sini, sudah siap dengan presentasinya? Siap Kak. Oke, kita berikan waktu 10 menit, tapi sebelum itu kita tunggu satu juri dulu atau bagaimana? Bagaimana panitia? Masih ada satu juri lagi ya, jadi kita tunggu dulu sebentar barangkali, atau kita ngobrol dulu lah ya. Kita ngobrol dulu sama teman-teman di sini. Boleh kenalan dulu, namanya siapa? Silakan mic-nya. Namanya siapa? Nama saya Valentino. Oke, sebelahnya Rossi, Valentino Rossi, bukan? Sebelahnya siapa? Nama saya Muhammad Rehan Salif. Oke, panggilannya? Raihan. Raihan. Sebelahnya? Nama saya Bintang Satria Pratama, biasa dipanggil Bintang. Oke, sebelahnya Bulan. Bintang Bulan ya. Sebelahnya siapa? Nama saya Irsyad Dandi Prasetyo, biasa dipanggil Dandi. Oke, teman-teman dari sekolah mana asalnya? Kita dari sekolah SMK Yadika 13 Tambun Selatan. Oh, Tambun berarti Bekasi. Ya Kak. Betul ya? Oh, perjalanan jauh sekali ke sini ya. Oke, ikut pelatihan cyber security ya dari Microsoft dan juga Infra Digital. Perasaan kalian atau kesan yang bisa disampaikan ketika mengikuti pelatihan sampai akhirnya bisa terpilih 6 kelompok terbaik hadir di sini. Siapa yang mau cerita deh, singkat aja. Mungkin awalnya juga saya kaget kan terpilih menjadi siswa salah satu tim yang dapat mempresentasikan ke tahap ini sekarang. Oke, satu kata untuk hari ini karena jurinya udah datang ya, maaf ya. Oke, satu kata untuk hari ini. Good luck. 2 kata itu ya, gak apa-apa ya. Boleh kasih tepuk tangan, semangat. Oke, siap sama presentasinya. Dewan juri kita juga sudah ready di sini ya. Oke, kita akan mulai presentasinya dimulai dari sekarang. Waktunya 10 menit. Selamat siang, kami ucapkan kepada para dewan juri, Bapak Ibu pembimbing dari tim masing-masing presentasi, kemudian tim presentasi dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan dan alhamdulillah jika baik-baik saja. Dan semoga yang sedang tidak baik-baik saja diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan sebuah hasil final project kami dengan judul Serangan Ransomware pada Rumah Sakit Lestari. Ya, tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Valentino Tridewangga dan ini rekan-rekan saya. Dan saya Muhammad Rehan Salif dan rekan saya. Nama saya Bintang Satria Pratama dan rekan saya. Nama saya Irsyad Dandi Prasetyo. Kami dari tim Digital Fortress Squad SMK Yadika 13. Harapan kami presentasi kami dapat bermanfaat dan dapat mengedukasi para hadirin sekalian. Oke. Langsung saja penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Rehan. Silakan Rehan. Terima kasih Dewangga. Sebelumnya selamat siang teman-teman. Oke. Jadi teman-teman di sini ada yang udah tahu belum apa itu ransomware? Belum. Ya. Jadi saya di sini akan memberitahu apa itu ransomware. Ransomware adalah suatu virus malware yang sangat berbahaya karena dapat mengenkripsi atau mengunci data-data yang telah diretas oleh sang penyerang. Sang penyerang pun akan meminta tuntutan atau tebusan agar data-data dapat dikembalikan berupa uang digital atau juga bisa disebut Bitcoin.
Oke. Selanjutnya konteks masalah. Konteks masalah yang akan saya jelaskan yaitu terdapat rumah sakit Lestari yang terdapat di Jakarta. Salah satu staf karyawan rumah sakit Lestari tidak sengaja mengklik tautan yang berada di pesan email yang dikirim oleh sang penyerang. Itu juga disebut sebagai phishing email. Setelah mengklik tautan tersebut, sang penyerang dapat mengakses data-data pasien yang ada di rumah sakit. Dan itu dapat berbahaya karena data-data pasien harus dijaga dengan baik. Setelah sang penyerang dapat mengakses data-data pasien, sang penyerang meminta uang tebusan atau cryptocurrency berupa Bitcoin senilai 50 Bitcoin atau juga dirupiahkan 5,1 miliar agar data-data pasien dapat diakses kembali oleh pihak rumah sakit Lestari. Solusi yang kami buat yaitu solusi Zero Trust, karena Zero Trust adalah suatu sistem keamanan yang sangat ketat. Memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama verifikasi secara eksplisit. Artinya tidak memberikan ruang bagi sang penyerang agar dapat mengakses data-data yang ingin mereka masuki. Yang kedua, sedikit mendapatkan hak istimewa. Jadi bagi para pengguna yang menggunakan solusi Zero Trust akan mendapatkan hak istimewa seperti status dan sertifikasi. Yang ketiga, mengasumsikan pelanggaran. Dengan menerapkan solusi Zero Trust, para pengguna dapat mengasumsikan bahwa ada pengguna yang melanggar aturan atau norma-norma yang ada di dalam Zero Trust. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Oke, di sini ada beberapa pilar teknologi pada Zero Trust. Yang pertama ada pilar identity. Nah, pilar identity memiliki ancaman yaitu penyerang menggunakan phishing email sebagai penyeludup untuk memasuki data-data penting ke sistem jaringan rumah sakit. Selanjutnya ada penerapan. Penerapannya itu adalah menggunakan MFA atau autentikasi multifaktor yang digunakan untuk melindungi data-data penting pada jaringan rumah sakit. Lalu ada solusi yaitu sumber daya Azure dan conditional access dapat memperkuat keamanan di jaringan rumah sakit. Selanjutnya ada pilar endpoints. Ancamannya itu penyerang dapat mengakses data-data yang penting secara tidak sah, lalu menyebarkan virus ransomware dalam jaringan rumah sakit sehingga dapat mengakses data-data penting rumah sakit. Lalu ada penerapan, yaitu memastikan data-data penting yang disimpan di dalam perangkat terlindungi dengan baik dari akses yang tidak sah. Lalu ada solusinya itu adalah menggunakan ADR atau Endpoint Detection and Response untuk memantau, mendeteksi, dan merespons ancaman pada perangkat endpoint di rumah sakit. Selanjutnya ada pilar data. Ancaman ransomware dapat menginskripsi data penting pasien, lalu tidak dapat diakses kembali oleh rumah sakit, dan dapat mengganggu layanan kesehatan rumah sakit. Lalu ada penerapan. Penerapannya itu adalah menggunakan MFA atau autentikasi multifaktor yang digunakan untuk melindungi data-data penting pasien dan mengurangi resiko dari akses yang tidak sah. Lalu ada solusinya itu adalah membackup data secara teratur dan di lokasi yang terpisah sehingga memastikan pemulihan yang cepat jika terjadi serangan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Dandi. Silakan Dandi. Selanjutnya ada pilar apps. Ancamannya ada aplikasi yang tidak terverifikasi atau tidak aman, memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh ransomware. Penerapannya ada mengimplementasikan pemantauan dan logging aktivitas aplikasi secara real time. Solusinya ada menggunakan Microsoft Defender Cloud Apps untuk melindungi data cloud dan mendeteksi perilaku mencurigakan. Selanjutnya ada pilar infrastruktur. Ancamannya ada kerentanan dalam perangkat keras, sistem operasi atau perangkat lunak infrastruktur rumah sakit dapat dieksploitasi oleh ransomware. Selanjutnya ada penerapannya, memastikan semua komponen infrastruktur termasuk sistem operasi, aplikasi, dan perangkat keras
di rumah sakit agar selalu diperbarui dengan patch keamanan yang terbaru. Selanjutnya ada solusinya, menggunakan pelayanan di DOS di Azure untuk melindungi jaringan di rumah sakit. Selanjutnya ada pilar network. Ancamannya, jaringan yang tidak terkonsep dan tidak aman dapat memberikan celah bagi ransomware untuk menyebar. Selanjutnya ada penerapannya, menerapkan Network Access Control atau NAC untuk memastikan bahwa hanya perangkat dan pengguna yang diotorisasi dan tervalidasi yang dapat mengakses jaringan rumah sakit. Selanjutnya ada solusinya. Azure Firewall dapat melindungi jaringan rumah sakit dengan memfilter lalu lintasnya, masuknya, dan berdasarkan kebijakan keamanan yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Jadi Bapak, Ibu, para dewan juri, serta teman-teman dan para hadirin sekalian yang saya hormati, kesimpulan dari presentasi kami adalah kasus yang terjadi di Rumah Sakit Lestari diserang oleh virus atau malware yang bernama ransomware, yang dimana penyerang meretas atau mengunci sebuah data-data penting pasien, kemudian pihak rumah sakit diminta untuk memberikan uang tebusan berupa uang digital seperti Bitcoin, Litecoin, Tron, dan lain-lain. Untuk itu, supaya tidak terjadinya kasus pencurian data, kami bisa menerapkan solusi beberapa dari sistem keamanan berikut. Dengan menerapkan sistem keamanan berikut, Rumah Sakit Lestari dapat membangun sistem keamanan yang lebih tangguh, menjaga operasional rumah sakit supaya tetap lancar, melindungi privasi data pasien, dan mencegah terulangnya kasus serangan ransomware di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami kepada Bapak, Ibu, Dewan Juri, teman-teman, dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Sekian, terima kasih. Oke, baik, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok yang ke-6 ini. Kita akan persilakan langsung saja yang akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Sepertinya sudah bersiap ya. Ada Pak Diki. Sudah siap ya. Oke, silakan Pak Diki pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ini juga salah satu slide yang menurut saya juga cukup baik ya. Karena tadi juga straightforward, juga jelas gitu. Pembaca juga bisa ngelihat dari sini gitu kan apa aja yang disampaikan. Tinggal tadi mungkin beberapa masih baca gitu ya, coba bisa lebih memahami lagi, itu pasti akan lebih baik ya. Nah, ada 3 poin sih yang ingin saya tanyakan terkait tadi bicara terkait dengan backup gitu ya. Backup harus di backup datanya biar ketika tadi bermasalah bisa dibalikan gitu kan, terus ditaruh di tempat yang terpisah. Nah, punya nggak kebijakan apa gitu ya untuk memastikan bahwa backup tersebut bisa terus dapat digunakan gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tadi ada ngomong segmentasi dan di DOS, kemudian ada segmentasi jaringan. Nah itu bedanya di mana? Perlu dijelaskan. Yang ketiga terkait dengan kebijakan perangkat. Saya juga pengen dijelaskan kebijakan perangkat itu seperti apa sih yang harus diberikan. Oke, bisa dipahami pertanyaannya? Boleh dijawab bergantian. Mohon maaf Pak, untuk pertanyaan pertama bisa diulang. Ya, yang pertama terkaitan backup. Untuk memastikan backup tersebut itu dapat digunakan kembali atau suatu kejadian itu bisa digunakan kembali, ada solusinya apa aja yang dilakukan? Solusinya itu yang pertama bisa menggunakan device yang berbeda. Mungkin device yang pertama yang untuk membackup ini mungkin kurang baik atau mungkin bisa lebih ditingkatin lagi dengan solusinya itu membackup data yang tersimpan itu berbeda dengan device yang sebelumnya. Itu aja sih Pak. Kalau misalnya udah di backup nih, saya punya laptop gitu kan, terus saya backup ke hard disk gitu kan. Nah, untuk memastikan backup tersebut emang bisa digunakan sewaktu-waktu saya butuhkan tuh apa biasanya solusinya? Solusinya itu mungkin bisa disimpan pada file yang terkunci ataupun yang yang tidak dapat diakses oleh siapapun selain mungkin yang punya akses, dan itu aja sih Pak. Mungkin nanti tambahannya bisa dilakukan pengujian backup tersebut, ya. gitu. Jadi
pastikan sewaktu-waktu backupnya bener bisa nggak nih bisa ditambahin tuh nanti ya kalau buat solusinya. Yang kedua tadi segmentasi. Mungkin bisa ke slide-nya ya. Tadi ada di akhir juga ada segmentasi, ada DDoS sama segmentasi jaringan. Mungkin bisa dijelaskan nggak perbedaannya? Mungkin segmentasi jaringannya itu mengelola beberapa jaringan sebelum kita gunakan. Membuat private jaringan agar tidak dapat diakses oleh pihak-pihak lain yang menggunakan jaringan tersebut. Gitu, Pak. Untuk DDoS-nya, untuk memastikan agar tadi DDoS-nya tidak terjadi gitu ya, itu segmentasinya terpisah juga kah atau gimana? Terpisah, Pak. Dalam dia menggunakan segmentasi jaringan private, Pak, secara terpisah. Mungkin ditambahin juga untuk sistem-sistem yang jadi core itu yang di-privatekan gitu ya, jadi terpisahnya seperti itu. DMZ gitu kan biasanya. Dan terakhir terkait dengan kebijakan perangkat, boleh dijelaskan nggak kebijakan perangkat itu apa sih isinya? Mungkin dalam kebijakan perangkat itu ada beberapa peraturan ataupun faktor-faktor yang bisa dikelola oleh perangkat tersebut atau akses yang memiliki akses, yaitu mungkin bisa dengan si usernya ini atau pemilik rumah sakit ini memiliki kebijakan tersendiri untuk menghindari dari virus-virus ransomware ini, Pak. Penggunaannya ya maksudnya berbasis masing-masing usernya ya. Iya. Mungkin terakhir, Mas Valen beda sendiri caranya, Mas. Nggak bercanda. Thank you. Nggak apa-apa juga sih kalau mau dijawab ya. Biar nggak tegang-tegang banget gitu maksudnya ya. Oke, mau dijawab? Sebenarnya udah bawa celana putihnya, udah bawa. Cuman terlihat kayak agak butek aja, beda sama yang dua ini. Oh, maksudnya mau bilang gitu loh, Pak, kalau kelompok ini tuh beda daripada kelompok yang lain gitu ya. Iya. Oke, boleh kasih tepuk tangan ya. Tenang, masih ada 2 juri belum nanya ya, sebentar ya. Kita ke juri yang kedua yaitu Bapak Raditya. Silakan Pak, berikan pertanyaan serta tanggapannya. Oke, makasih Mas Valen dan kelompok Digital Fortress. Saya mau balik lagi, ini sebenarnya kasusnya sama-sama kelompok sebelumnya ya. Ada analisa di rumah sakit, kalau ini kebetulan ya. Itu datanya rumah sakit itu terkena ransom dari mana? Sebelumnya data-data ini dapat terkena ransomware ini karena mendapatkan phishing email, Pak. Iya. Mas taunya dari mana? Interview atau dari portal atau dari berita atau dari mana? Dari berita. Dari berita? Iya. Nah, next time dikasih sumber source-nya, biar nanti nggak jadi apa namanya, ya ini kan landasan permasalahan itu biar lebih valid gitu kalau ada source-nya gitu. Maaf Pak, teman saya mungkin gimana Mas Bintang ya? Mas Rehan ya? Iya. Jadi berita atau studi kasus yang seperti ini dapat dilihat dari situs teknonews.com. Karena dia di situ menjelaskan beberapa rumah sakit yang terkena ransomware. Sama halnya terjadinya kayak konteks masalah seperti yang tadi saya sebutkan, Pak. Next time dikasih sumbernya gitu ya. Siapa? Oke. Terus yang kedua, total solusi ini yang ditawarkan tadi harganya berapa, Mas? Dari yang slide terakhir itu. Solusi yang ditawarkan itu menggunakan solusi ini itu sekitar $500, Pak, US dollar. $500 per bulan. Per bulan. Per bulan ya, oke. Kalau Mas Valen deh yang celana hitam. Mas Valen sebagai pemilik rumah sakit lebih pilih mana? Ini atau bayar tebusan? Karena kan ini belum termasuk recovery-nya kan? Ini kan cuma bayar doang tapi datanya nggak balik gitu kan. Nah berarti kan masih ada resiko di situ. Masih ada proses lagi. Menurut Mas Valen lebih bagus bayar
Mengingat nih, saya tambahkan sedikit, operasional harus terus berjalan. Ada nyawa di situ yang harus kita maintain. Kalau saya lebih baik menerapkan sistem keamanan yang sudah dibahas tadi daripada membayar uang tebusan. Karena profitnya kalau saya pribadi sudah menerapkan sistem keamanan tersebut, itu bakal kedepannya berkelanjutan, Pak. Sudah terjamin. Nah kalau gitu, nextnya masukkan Mas untuk menyelesaikan masalah yang ter-encrypt ini gimana? Jadi Mas bayar $500 per bulan, termasuk ini udah bisa bisnis prosesnya jalan. Kalau cuma bayar $500 tapi pasiennya nggak ke manage kan nanti kan jadi masalah baru gitu kan. Memang argumennya kuat kalau oke, kita akan perbaiki, kita improvement dari sisi compliance security-nya gitu kan $500. Tapi untuk menyelesaikan masalah yang existing, untuk kita recover-nya itu kan harus ada mitigasinya gitu. Itu cost juga itu harus dimasukkan juga gitu. Ya baik, Pak. Terima kasih. Terus tadi juga Mas saran aja dari slide-nya itu untuk DDoS itu sebenarnya root cause problemnya berbeda antara DDoS dengan ransom sama DDoS. Itu sebenarnya beda root cause-nya, masalahnya berbeda. Jadi mungkin untuk bisa lebih fokusnya DDoS-nya bisa di take out. Atau kalau mau tetap dimasukkan kita berarti menampilkan dua permasalahan. Yang pertama infrastrukturnya collapse misalnya itu gara-gara DDoS, solusinya anti DDoS, baru nanti yang ransom solusinya yang ABCD yang ini seterusnya. Gitu. Jadi lebih fokus lagi si rumah sakitnya akan memilih yang mana gitu. Bahkan dua-duanya. Itu dari saya sih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Raditya. Dan terakhir Pak Ferry, silakan. Oke, terima kasih untuk tim digital. Judul yang diangkat serangan ransomware pada Rumah Sakit Lestari, ya sama dengan kelompok sebelumnya. Analisanya udah cukup menurut saya. Saya punya satu pertanyaan untuk teman-teman. Jadi kan di salah satu slide teman-teman menawarkan solusi backup ya. Backup untuk menangani masalah tersebut. Nah pertanyaan saya, jadi saat teman-teman menerapkan backup data nih untuk Rumah Sakit Lestari, bagaimana cara teman-teman memastikan bahwa sistem backup yang dilakukan tersebut terlindungi dari serangan ransomware yang biasanya serangan ransomware itu dia nggak cuma cari core DB-nya juga, tapi backup DB-nya juga. Itu bagaimana caranya? Dengan menerapkan multifaktor autentikasi Pak, atau autentikasi dan multifaktor autentikasi dan device pada tiap-tiap perangkat yang digunakan. Ini lebih ke database ya Mas, database. Mungkin bisa diulang pertanyaannya agar teman-teman bisa semakin fokus menjawab ya. Oke, fokus, jangan tegang. Jadi biasanya berdasarkan pengalaman saya, serangan ransomware itu dia nggak cuma nge-enkripsi database yang live, tapi juga biasanya dia akan berusaha mencari database backup lain di tempat lain gitu kan untuk dilakukan enkripsi juga. Nah, gimana nih teman-teman kira-kira solusi apa supaya database backup itu tetap aman sehingga nggak kena ransom juga gitu database backupnya? Nah sederhananya gitu. Ada ide nggak solusinya? Entah dengan metode apa backupnya gitu kan? Menerapkan Defender for Cloud Pak. Jadinya jika memiliki dua data penyimpanan data, nah semisal satu kebobol, nah di satu datanya lagi, di tempat datanya lagi itu langsung diterapkan sistem MFA atau multifaktor autentikasi. Jadinya dia privasinya itu lebih ketat agar data-data yang di dalamnya tidak langsung bisa diakses oleh sang penyerang. Oke. Terus metode backupnya kayak gimana kalau pakai cara seperti itu?
Mungkin bisa saya jawab dengan menggunakan dengan mendapat kasus seperti itu ransomware, data-data tersebut bisa jadi hilang karena kan terkena virus ya Pak. Jadi yang device yang memiliki data-data tersebut atau memiliki database yang lain bisa digunakan dengan mengcloud data-data tersebut dengan beberapa device atau misalkan lokasi yang terpisah dengan memiliki device yang baru ataupun data-data baru yang di backup dari device yang lama gitu Pak. Sudah cukup ya Pak ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Oke, kita punya sisa waktu berapa menit? 7, 8 ya. Kita punya waktu 8 jam. Oke, 8 menit ya. 8 menit. Kita tanya kembali kepada para dewan juri. Ada yang ingin disampaikan? Barangkali masukannya atau sudah? Cukup. Oke, kita kembalikan ke teman-teman semuanya di sini. Bagaimana cara kalian bisa meyakinkan? Ini kelompok terakhir tadi pembuka presentasinya tuh bagus banget ya, semangat gitu. Nah, makin kesini saling lirik-lirik kanan dan kiri ya gitu. Nah, coba kalian punya kesempatan untuk bagaimana cara kalian bisa meyakinkan para dewan juri ini. Sebelumnya terima kasih atas para juri untuk masukan dan sarannya. Untuk kedepannya kami akan lebih mempelajari lagi dan mencoba menerapkan dari saran dan masukan dari para juri. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan saya. Ada? Oh, itu nggak masuk dalam briefing kayaknya ya. Oke, 10 sampai 100%. Seberapa yakin kelompok kalian jadi juara? 10 sampai 100, mau jawab 101% juga nggak apa-apa, bebas. 10 sampai 100%. 1000% Pak. Waduh, mantap ya. Ini baru namanya juara ya. Oke, 1000%. Oke, kenapa layak jadi juara kamu yang jawab 1000%? Karena untuk membuat studi kasus seperti ini juga kan butuh effort. Oke, nice. Oke, terus? Dan kita juga harus membagi waktu. Oke. Pastinya harusnya antara menang. sekolah, Ya, bekerja sekolah ya. Berurusan sama klien. Oke, kita doakan semoga mereka menjadi talenta-talenta cyber security sukses di masa yang akan datang ya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Silakan ditutup presentasinya. Mau ada pantun katanya. Terima kasih atas sarannya. Izinkan kami pamit undur diri. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Ya. Dikasih challenge sama MC-nya langsung bikin pantun. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Kita sudah mendengarkan, menyimak, serta mengikuti rangkaian di sesi Final Lab Presentations. Menurut Bapak dan Ibu, sekalian para dewan juri juga, tadi 6 kelompoknya presentasinya gimana? Bagus-bagus ya semua ya gitu. Pokoknya hasilnya ya nanti tinggal hanya Tuhan dan dewan juri yang tahu ya. Oke, langsung saja kalau gitu saya sudah mengantongi nama-nama kelompok yang akan maju kembali di panggung ini sebagai pemenang ya. Squad mendapatkan total hadiah Rp2.500.000. Kali ini kami mengundang Bapak Raditya Iriandi selaku salah satu dewan juri kita yang terhormat untuk memberikan simbolis hadiah kepada pemenang juara ketiga. Oke, nah kan benar ya karena beda sendiri ya. Oke. Silahkan foto bareng dulu, foto bareng. Foto bersama terlebih dahulu, masuk foto di sini. Nah, di sini. Nah, ya. Oke. Silahkan foto terbaiknya. Oke, coba gaya kerennya gimana? Kalian akhirnya berhasil menjadi juara ketiga. Gaya kerennya gitu, atau tunjuk dewan jurinya juga nggak apa-apa ya. Oke, 1, 2, 3.
Selamat sekali lagi, terima kasih Pak Raditya. Silahkan turun sebentar ya, harap berkumpul di ujung sana.